Ya, halo. Selamat siang, Mas. Saya Meila dari unit pelaksana. Saya mendapatkan panggilan diklat offline di PLN UPDL Suralaya. Kenapa diklatnya offline ya? Baik, Mbak Mela, saya coba bantu jelaskan. Pemanggilan pembelajaran program TNA PBK merupakan salah satu dari 3 program pembelajaran yang ada di PLN Pusdiklat. Pertama, TNA PBK, yaitu program pembelajaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan unit. Sedangkan TNA Academy, yaitu program pembelajaran pemenuhan isu-isu strategi akademi. Kedua, pemenuhan KKJ, yaitu program pembelajaran untuk pemenuhan gap kompetensi jabatan pegawai, soft kompetensi atau hard kompetensi. Ketiga, program pembelajaran penugasan, yaitu program pembelajaran untuk pemenuhan kompetensi khusus bagi pegawai. Contohnya, tim Menris, kepatuhan, penjenjangan, penugasan kantor pusat, dan lain sebagainya. Jadi Mbak Mela kemungkinan sering dipanggil diklat karena program-program pembelajaran tersebut. Nah, pemanggilan diklat ini bisa 2-5 kali per tahunnya. Namun jangan khawatir, karena diklat-diklat yang dilaksanakan tentunya akan menunjang karir pegawai, karena terhubung dengan HXMS Success Profile. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mbak Mela dipanggil offline karena pembelajaran tersebut didesain strategi pelaksanaannya dilakukan secara offline. Dan di Pusdiklat memang ada standar penentuan strategi pembelajaran, yaitu level 1 dilakukan secara online, sedangkan level 2 sampai dengan 4 dilakukan offline. Demikian Mbak Mela penjelasan dari kami. Apakah ada hal yang perlu dipertanyakan kembali? Terima kasih, Mas, penjelasannya. Sangat menjawab sekali. Oh baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Mela. Terima kasih telah menghubungi UPDL Suralaya. Selamat siang dan selamat bekerja kembali. Suralaya, gas! Jarak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Puldamri Merak sejauh 109 km atau sekitar 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Alternatif transportasi menggunakan bus Damri dengan estimasi biaya Rp140.000 dan taksi online dengan estimasi biaya Rp750.000. Perjalanan menggunakan kereta api dari stasiun bandara menuju stasiun Manggarai dengan biaya Rp60.000 dan waktu perjalanan selama 52 menit. Dari stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang melalui KRL dengan biaya Rp3.000 dan waktu perjalanan selama 12 menit. Dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Rangkas Bitung dengan biaya Rp8.000 dan waktu perjalanan selama 1 jam 50 menit. Kemudian dilanjut dengan kereta api lokal menuju stasiun Merak dengan biaya Rp3.000 dan waktu perjalanan selama 1 jam 46 menit. UPDL Suralaya menyediakan penjemputan di Puldamri atau Terminal Terpadu Merak dengan jadwal sesuai konfirmasi peserta pada WhatsApp grup pembelajaran. Oh iya Pak, kalau selama saya lihat di sepanjang jalan ini kan banyak pekerjaan proyek-proyek gitu ya Pak. Iya. Kalau misalnya tempat wisata atau kulineran gitu, di mana ya Pak kira-kira? Kalau untuk kuliner sih Pak, Suralaya ini banyak Pak. Ada Sampurna Rasa, ada restoran Bukit Teletabis, dan di depan ini Pak kebetulan ini ada restoran Bunda Sofi ini di sini nih Pak, di depan. Oh yang itu ya Pak? Iya betul, ada tepiannya juga di sini, enak buat santai, buat ngopi gitu Pak. Kalau nanti Bapak atau Ibu perlu kami siap membantu untuk melayani dalam perihal kendaraannya Pak. Oh gitu. Ya, siap. Baik. Terima kasih banyak Pak.
sini ada tempat buat nge-gym nggak ya? Setelah menyelesaikan sarapan, para peserta dapat langsung jalan kaki menuju kantor UPDL Suralaya dengan jarak 120 meter. Peserta juga dapat menggunakan fasilitas mobil yang telah disediakan oleh PLN UPDL Suralaya antara pukul 07.00 hingga 07.45 waktu Indonesia Barat. Selama proses pembelajaran, peserta harus mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja serta keamanan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Untuk itu, pada saat pembukaan akan disampaikan penjelasan terkait K3 dan keamanan. UPDL Suralaya mempunyai sejumlah kelas, laboratorium, dan berbagai fasilitas. Program pembelajaran di UPDL Suralaya akan difasilitasi oleh instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Terdiri dari 5 instruktur tetap dengan pengalaman mengajar sesuai bidang masing-masing rata-rata 5 tahun ke atas. Di samping itu, instruktur juga dapat berasal dari unit operasional yang berpengalaman di bidangnya dan mempunyai passion dalam mengajar. Sejumlah pembelajaran di UPDL Suralaya sudah terakreditasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM dengan berbagai tingkat akreditasi.
Di samping itu, PLN UPDL Suralaya juga sudah tersertifikasi sistem manajemen terintegrasi yang terdiri dari sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen K3. Setiap pembelajaran harus diukur keberhasilan serta efektivitas dalam pelaksanaannya. Untuk itu, dilaksanakan evaluasi pembelajaran dengan tujuan 1. Memastikan bahwa pembelajaran merupakan bagian pengembangan SDM dalam memperbaiki kinerja dan produktivitas perusahaan serta meningkatkan dan memelihara kompetensi yang memberikan dampak terhadap perilaku dalam bekerja. 2. Membantu dalam memperbaiki penyelenggaraan pembelajaran di masa depan. Serta 3. Memastikan bahwa dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi pembelajaran terdiri dari 4 level dengan tujuan berbeda-beda. 1. Evaluasi level 1 bertujuan untuk mengukur relevansi, engagement, dan kepuasan peserta terhadap pembelajaran yang diikuti. 2. Evaluasi level 2 bertujuan untuk mengukur perubahan knowledge, skill, dan attitude peserta setelah pembelajaran, serta komitmen dan confident untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diikuti di tempat kerja. 3. Evaluasi level 3 bertujuan untuk mengukur dampak pembelajaran terhadap perubahan perilaku peserta setelah melakukan implementasi di tempat kerja. 4. Terakhir, evaluasi level 4 bertujuan untuk mengukur dampak pembelajaran terhadap peningkatan kinerja unit peserta. Ayo belajar bersama kami di PLN UPDL Suralaya. PLN UPDL Suralaya, jaya, jaya, jaya!